Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun beberapa tokoh Indonesia yang tergabung dalam PKI, salah satunya adalah Lukman Joto atau dikenal dengan sebutan Joto. Joto dipercaya untuk menjadi wakil ketua PKI pada tahun 1951, mendampingi ketua PKI, yaitu DN Aidit. Selain itu, Joto juga diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Negara di Kabinet Dwi Kora yang bertanggung jawab untuk mengawasi reformasi tanah pada 1964. Joto atau yang bernama lengkap Lukman Joto lahir di Jember, Jawa Timur pada tanggal 17 Januari 1925. Joto lahir dalam keluarga yang cukup kuat dalam bidang politik. Ayahnya Rustandar Sosro Hartono disebut-sebut adalah anggota PKI. Sebelum Joto dan keluarganya pindah ke Jember pada 1925, Rustandar sudah aktif di PKI Surakarta sejak 1920-an. Joto adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Sejak kecil, Joto sudah dikenal sebagai anak yang cerdas. Kecerdasannya dapat dilihat dari tulisan-tulisan Joto selalu dijadikan contoh oleh guru di sekolahnya. Joto mengenyam pendidikan pertamanya di HIS di Jember dan tinggal bersama kakek serta neneknya di Kampung Tempean, Jember, Jawa Timur. Setelah lulus, Joto melanjutkan sekolahnya di Molo di Jember. Namun, pendidikan Joto harus terhenti setelah Jepang membubarkan sekolahnya pada 1942 bersamaan dengan kedatangan Jepang ke Indonesia. Ketika Joto berusia 17 tahun, dia tergabung sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Berawal dari situ, kiprah Joto dalam bidang politik terus mengalami perkembangan. Berbagai jabatan ia sandang, mulai dari DPRD, menteri, hingga lembaga kebudayaan. Di tengah kesibukannya, Joto menikah dengan seorang putri bangsawan Keraton Solo bernama Sutarni. Pernikahan keduanya dikaruniai 7 orang anak. Awalnya pernikahan Joto dan Sutarni berjalan sangat harmonis. Akan tetapi, setelah peristiwa G30S terjadi, hubungan keduanya mulai mengalami keretakan. Selama bergabung dalam KNIP di Yogyakarta, Joto tinggal di Hotel Merdeka, kawasan Malioboro. Di kota ini, Joto bertemu dengan DN Aidit dan MH Lukman 1 tahun setelahnya. Hubungan DN Aidit, Lukman, dan Joto kemudian semakin dekat setelah keduanya bersama-sama menghidupkan majalah Bintang Merah. Sejak saat itu, Joto, Lukman, dan Aidit bersama-sama berkiprah dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ketiganya sering disebut sebagai 3 serangkai atau Three Musketeers. Joto dan PKI kemudian masuk Komisi Penerjemah PKI pada awal 1948. Tugasnya adalah menerjemahkan manifest Partai Komunis Indonesia karya Karl Marx dan Friedrich Engels. Lebih lanjut, DN Aidit dan Joto juga secara bersamaan menjadi anggota Komite Sentral PKI pada Agustus 1949. DN Aidit bertugas mengurus agraria, sedangkan Joto bertugas menjalin relasi dengan badan-badan perwakilan. Sewaktu peristiwa PKI Madiun 1948 terjadi, Aidit dan Joto secara diam-diam memperluas jaringan PKI di Jakarta dan membentuk underseksi komite di tingkat kecamatan. Kondisi PKI yang kala itu karut-marut membuat Aidit dan Joto lebih aktif dalam bidang jurnalistik. Joto berusaha melawan para pesaing politiknya lewat Harian Rakyat dan Bintang Merah sejak 1951. Pada Oktober 1953, setelah Komite Sentral mengadakan pertemuan, DN Aidit dan Joto diangkat sebagai petinggi PKI. DN Aidit menjadi ketua PKI dan Joto menjadi wakil ketuanya.
Selama menjabat sebagai wakil ketua, dia bertanggung jawab atas agitasi dan propaganda. Setelah itu, pada Agustus 1960, DN Aidit dan Djoto ditunjuk sebagai wakil PKI di Front Nasional. 2 tahun berselang, pada 1962, Presiden Soekarno mengangkat Djoto sebagai Menteri Negara di Kabinet Dwi Korah yang bertanggung jawab untuk pengawasan reformasi tanah. Dengan demikian, Djoto merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua PKI dan Menteri Negara. Kiprah Djoto di PKI pun terus berlanjut antara tahun 1963 dan 1964. Djoto beberapa kali berkunjung ke Uni Soviet untuk menjalin hubungan baik antara PKI dengan Partai Komunis Uni Soviet. Di dalam kunjungan tersebut, Djoto didampingi oleh Rita, seorang mahasiswa sastra di Indonesia di Moskwa. Rumor pun beredar terkait perselingkuhan antara Djoto dengan Rita yang terbukti benar sehingga ia diberhentikan dari semua jabatan fungsional itu, termasuk sebagai wakil ketua PKI. Ketika G30S terjadi, Djoto menjadi salah satu orang yang dituduh terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Djoto pun berusaha menyelamatkan keluarganya dengan menyembunyikan mereka di rumah rekannya di Kebayoran. Berdasarkan kabar yang beredar, Djoto sempat ditanya oleh Presiden Soekarno terkait peristiwa gerakan 30 September. Akan tetapi, Djoto dengan tegas membantah keterlibatan dirinya dengan mengatakan bahwa dirinya dan PKI tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut. 1 tahun berselang, pada 11 Maret 1966, sekembalinya dari sidang kabinet, Djoto diculik oleh segerombolan orang. Dia kemudian dieksekusi di salah satu tempat di Kepulauan Seribu, Jakarta. Tidak berhenti di situ, harta benda Djoto juga dijarah oleh massa. Sementara itu, sang istri dan anaknya dijebloskan ke dalam penjara tanpa proses peradilan. Itulah segelumit sejarah dari Djoto, pimpinan wakil CC PKI. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.